Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan televisi dengan merek Polytron ya. Dengan kerusakan pada televisi ini mati total ya. Bagaimana untuk kondisi televisinya? Mari kita tes bersama-sama. Oke, kita tancapkan dulu untuk di bagian stekernya. Lalu kita hidupkan di bagian televisinya. Untuk di bagian indikator di bagian sini tidak hidup sama sekali ya. Ketika kita matikan saklarnya ada bunyi ciut di bagian power supply atau AC matiknya. Oke, langsung saja kita bongkar untuk di bagian mesinnya, lalu kita cek bagian mana yang mengalami kerusakan. Oke, untuk di bagian mesinnya di sini sudah kita bongkari ya. Di sini nampaknya untuk mesinnya sendiri belum EW ya, masih biasa. Oke, langsung saja kita copot untuk di bagian soket-soketnya. Kemudian untuk di bagian tombolnya ini kita copot ya. Oke, untuk di bagian sensornya di sini sudah kita copot ya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi di bagian komponen-komponennya. Siapa tahu ada yang terbakar atau mungkin korosi atau kembung ya. Nah, nampaknya di sini guys, nampaknya di sini ya, kelihatan apa enggak ini? Sebentar, untuk di bagian flipbacknya ya di sini. Nah, di sini ya, untuk di bagian flipbacknya kelihatan hamil seperti ini. Nampaknya penyebabnya adalah flipbacknya yang short ya, atau kembung. Kemudian kita akan cek kembali untuk di bagian B plusnya dengan menggunakan avometer. Apakah untuk di bagian B plus 110 voltnya normal, kemudian 5 volt dan 8 volt syarat tegangan IC chromanya sudah terpenuhi. Oke, selanjutnya kita akan cek ya di bagian mesinnya ini. Oke, selanjutnya kita colok ya, kita colok di bagian tegangan. Nah, di sini untuk indikatornya tidak hidup sama sekali. Kemudian kita cek B plusnya cuma hadir 28 volt saja. Kemudian untuk 5 volt yang utama ya, 5 volt yang utama di sebelah sini 5 dan 8 nya juga tidak ada. Oke, kemungkinan di bagian flipbacknya tadi mengalami masalah karena kembung. Langsung kita copot di bagian jumper yang sebelah sini ya, di J801 ini kita copot terlebih dahulu. Kemudian kita cek tegangannya apakah normal atau tidak. Oke, di J801 ini kita copot ya. Sebentar. Untuk J801 ini kita copot saja. Nah, karena ini mengarah ke jalur B plus 110 volt, kita copot terlebih dahulu untuk di bagian inputnya ya. Oke, setelah itu kita colokan terlebih dahulu untuk di bagian colokan ini ya, kita colokan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk indikatornya sudah hidup ya. Untuk tegangannya normal di 112 volt. Di avometer ini ada 112 volt. Kemudian di jumper tadi yang kita copot juga hadir 112 volt. Nah, untuk kedip cepat seperti ini ya, untuk kedip cepat seperti ini biasanya di jalur input, di jalur program ya, di D503 ini harusnya hadir sekitar 10 volt. Namun di sini untuk tegangannya berkurang sekitar 5,3 volt. Oke, kemungkinan di L501 ini mengalami masalah ya. Langsung saja kita jumper terlebih dahulu untuk L501 ini. Apakah tegangan 5 dan 8-nya ini akan normal atau tidak. Seharusnya untuk di T503 dan 502 ini tegangannya harus hadir 5 dan 8 volt. Oke, langsung saja kita jumper terlebih dahulu untuk di bagian L501 ini ya. L501 ini kita jumperkan untuk tegangan input 10 volt untuk IC program.
Jangan lupa ya, untuk di L501 ini kita jumperkan ya. Nah, di sini ada lilitan ya. Nah, biasanya di bagian L501 ini sangat sering sekali guys terjadi masalah di lilitannya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk di bagian indikatornya sudah hidup, tidak berkedip kembali. Kita cek kembali di bagian B+, kita start ya. Kita start, tegangannya hadir 112 volt. Kemudian di bagian 10 volt tadi, nah ternyata normal ya, sekarang 11 volt. Oke, standby kembali. Kita cek di 8 dan 5 volt. Kita start. Perhatikan baik-baik di avometer ya. Nah, tegangan 8-nya dan 5-nya sudah hadir. Oke, TV sudah kembali standby. Berarti bahwasanya playback ini mengalami masalah ya. Terjadi short di bagian kaki B+ nya, sehingga tegangan 110-nya drop menjadi 30 volt. Karena playback tadi kembung ya, mengalami masalah, berarti di jalur B+ nya tadi di-shortkan ke ground karena playbacknya tadi kembung ya guys. Oke, langsung saja kita cabut untuk di bagian playbacknya. Oke, seperti ini playbacknya nampak kembung ya. Untuk nomor serinya di sini BSC 25023N. Ini playback Polytron Slim ya, belum EW. Oke, langsung saja kita pasangkan untuk di bagian playback penggantinya ini ya. Di sini kita juga punya playback pengganti BSC 2500233N ya. Oke, playback cabutan seperti ini langsung saja kita pasangkan di bagian mesinnya ya. Untuk playbacknya sudah terpasang kakinya. Selanjutnya kita pasangi di kabel screen dan di kabel fokus. Nah, seperti ini kita pasang. Pasang dulu. Oke, siap. Selanjutnya kita pasangkan untuk di bagian kopnya ya. Kita pasangkan kop flybacknya, kita pasang. Oke, sudah selesai. Jangan lupa ini untuk bagian pengaitnya ini kita pasang kembali. Jangan lupa guys, groundnya ini usahakan terpasang ya. Harus terpasang untuk bagian ground. Oke, setelah semuanya siap, kita ukur kembali di bagian tegangan ya. Tegangannya kita ukur kembali. Oke, setelah itu kita hidupkan ya untuk pesawat televisinya. Nah, di sini kita start ya. Kita start di bagian B+ nya. Nah, nampaknya belum. Nah, seperti ini sudah bisa ya. Di sini tombolnya agak keras ya, guys ya. Nah, di sini agak keras untuk bagian tombolnya. Nah, ternyata di sini untuk B+ nya belum kita solder ya. Sebentar, maaf. Belum kita solder. Kita cabut dulu. Bagian B+ nya tadi ya. Bagian B+ nya tadi kita copot. Nah, seperti ini. Kita pasang dulu B+ nya. Bentar, kameranya goyang-goyang ini.
Oke, B plus ya. Bentar guys, belum masuk sih kakinya ini. Oke, sudah kita pasangkan untuk B plusnya. Selanjutnya kita cek kembali tegangan di 110 nya apakah sudah hadir atau belum. Nah, di sini nampaknya lampunya kembali mati, guys. Nah, nampaknya di bagian TR horizontalnya mengalami masalah ini, atau bisa juga kemungkinan dari flybacknya sendiri yang bermasalah ya. Untuk playback penggantinya. Nah, seperti itu ya bunyi cheat tadi ya, sama seperti di awal. Karena tadi kan kembung ya, kembung untuk di bagian playbacknya. Kemungkinan di bagian transistor horizontalnya mengalami masalah. Bisa jadi short atau setengah short karena beban dari flyback yang terlalu besar. Kita copoti 2 kaki saja sebelum kita lepas. Kita ukur di bagian transistor horizontal. Kita gunakan skala dioda untuk kaki basis kolektor emitornya apakah terjadi short. Untuk basis dan kolektornya tidak short. Selanjutnya untuk basis dan emitor ya. Untuk basis dan emitornya ternyata mengalami short. Berarti benar dugaan saya ya. Transistor horizontalnya mengalami short di kaki basis dan emitornya. Kita copot saja agar lebih yakin. Untuk di bagian transistor apa itu horizontal ya. Nampaknya di sini masih bawaan ya. Untuk transistor horizontalnya. Mohon maaf ya guys, akhir-akhir ini karena banyak kesibukan juga banyak servisan, jarang upload video ya, karena untuk kendala apa itu call job, mungkin untuk kendala peralatan juga tidak dibawa ya kadang-kala saat call job. Nah, jadi kita usahakan agar terus berbagi dan upload ketika kita sudah benar-benar mampu mempersiapkan konten yang benar-benar bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Oke, di sini kita persiapkan untuk transistor penggantinya. Kita gunakan transistor bodi besar saja. Nah, seperti ini kita punya cabutan ya. Cabutan. Nah, di sini nampaknya ini transistor pakai damper ya. Nah, kita langsung pasangkan saja. Nampaknya di sini masih normal ya. Nah, di situ masih normal ya. Langsung kita pasangkan di transistor horizontalnya. Oke, untuk transistornya sendiri sudah kita pasang ya. Untuk transistor apa itu horizontal kita ganti dengan C5028. Kita solderkan seperti ini saja. Oke ya, sudah kita solderkan untuk di transistor horizontal. Bentar guys, kita paskan dulu ya. Untuk bagian mesinnya belum pas ini. Nah, seperti ini sudah kelihatan ya. Selanjutnya kita akan ukur kembali untuk di bagian B plusnya, apakah TV nya atau tegangannya sudah normal. Oke, langsung kita colokkan untuk televisinya. Nah, seperti itu ya. Tombolnya ini agak sulit guys. Nah, tombolnya ini agak sulit ya. Bentar.
Tombolnya ini agak-agak sulit ini. Agak sulit tombolnya. Nah, seperti itu ya. Udah start pipinya. Untuk tegangan di 110-nya sudah hadir. Untuk indikatornya sudah start ya. Untuk tegangan 8 dan 5-nya. Untuk tegangan 8 dan 5-nya sudah mantul. Kemudian untuk di bagian video ya 180 volt juga sudah hadir. Berarti televisinya sudah start ya. Kita cek di bagian layar depan apakah normal atau belum. Oke, untuk tampilannya sudah normal ya. Sudah keluar logo Polytron. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti servis kita pada kali ini sudah berhasil ya. Jadi tadi terdapat kendala di bagian apa itu playbacknya ya, playback yang mengalami masalah, yaitu playbacknya ini kembung ya. Nampaknya ini masih original, belum pernah diganti untuk bagian playbacknya. Kemudian dampaknya yaitu untuk transistor horizontalnya ini mengalami short ya, atau arusnya konslet di bagian kaki basis dan emitor. Kemudian tadi untuk indikator kedip-kedip, tadi diketemukan di L501. Mungkin kapasitas Henry atau lilitannya sudah mulai berkurang. Seperti biasa, karena untuk televisi Polytron ini penyakit turunannya hanya di bagian itu saja. Oke, untuk televisinya sudah normal. Langsung kita tes ya, apakah untuk semuanya sudah normal atau belum. Oke, mantap. Untuk perbaikan kita kali ini berarti penggantian playback, kemudian penggantian transistor horizontal sudah normal. Oke, terima kasih. Apabila konten kali ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.